Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Baitur Rahman, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, hadirin hadirat jamaah sholat isya dan tarawih malam hari ini, yang insya Allah kita semua mudah-mudahan terus konsisten, terus mengisi masjid ini dengan penuh komitmen hingga akhir Ramadan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan makin hari, makin menjelang akhir Ramadan, seharusnya makin penuh masjid kita ini. Karena di beberapa belahan negara lain justru fenomenanya terbalik dengan kita. Kalau di kita itu sepertinya kebiasaannya malam pertama full. Iya kan? Full di sini ya. Full enggak malam pertama? Full. Ini sudah malam keberapa ini? Lebih 10 hari, 11. Nah, sudah mulai, jangan-jangan nanti malam terakhir tinggal satu baris. Ya, padahal di negara lain yang mengerti, memahami hakikat daripada bulan Ramadan justru tambah makin berakhir, tambah penuh. Karena di situ ada satu malam yang ingin kita tunggu-tunggu, ingin kita kejar, yakni malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ada juga amalan lain yang mungkin selain puasa, selain daripada qiyamul lail atau salat malam, selain daripada baca Quran, yakni ada satu amalan yang perlu kita renungkan bersama, kita perkuat, kita perbaiki, yakni ada di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kata Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ujung daripada ayat ini memberikan satu pengertian. Kata Allah, hendaklah kalian berta'awun, bertolong menolonglah dalam bir dan takwa, kebaikan dan takwa. Sebaliknya janganlah kalian berta'awun, bertolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini sangat penting. Lebih-lebih saya lihat jamaah ini banyak generasi muda, adik-adik saya umurnya. Saya pastikan itu karena adik-adik rambutnya masih hitam, saya sudah banyak putihnya. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang yang namanya anak muda itu jiwanya masih dalam proses untuk menstabilkan diri. Pasti anak muda biasanya umumnya lebih emosional daripada yang lebih tua, lebih temperamental daripada yang lebih tua. Sehingga seringkali kita lihat adanya permusuhan di mana-mana, yang terlibat itu kebanyakan anak muda, kan begitu. Tapi insya Allah kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, jika berpegang teguh pada ayat ini, kita harus mulai belajar untuk bisa meredam hal-hal yang negatif, hal-hal yang bersifat permusuhan.
ayat ini kalau kita melihat asbabun nuzulnya, itu pernah terjadi kelompok kafir Quraisy menghadang rombongan umat Islam yang ada Rasulullahnya saat itu. Kemudian umat Islam mengalah ketika dihadang, artinya tidak melakukan perlawanan karena melewati satu daerah tertentu. Pada hari yang lain ada rombongan kafir Quraisy yang melewati katakanlah wilayah yang basisnya Islam. Ada seorang sahabat yang nampaknya masih muda. Beliau kemudian izin kepada Rasulullah mengajak sahabat yang lain untuk menghadang juga. Seakan balas dendam begitu. Dulu kita dihadang, mari kita hadang juga mereka. Apa yang Rasulullah katakan, jangan. Kemudian muncullah ayat itu. Dan ini merupakan satu sikap yang luar biasa. Bukan pendendam, bukan ingin membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, tetapi justru Rasulullah ingin memperlihatkan bahwa begitu indahnya ajaran Islam, yakni ingin bagaimana bertolong menolong dalam kebaikan, bukan sebaliknya dalam permusuhan. Dan saat ini juga, mohon maaf, saya juga kadang-kadang prihatin dan sedih ketika ada sesama Muslim, ya, sesama orang Islam yang kadang-kadang ada perbedaan sedikit dibesar-besarkan kemudian menjadi permusuhan. Ini juga hati-hati. Maka saya katakanlah ingin menyampaikan beberapa hal agar kita terhindar dari permusuhan, terhindar dari saling tolong menolong dalam hal yang berkaitan dengan merusak dosa dan permusuhan. Mari kita hindari setan. Setan di sini merupakan istilah, yakni S, E, T, A, dan N, untuk memudahkan ingatan kita. Yang pertama, kita hindari sifat sikap serakah. Seringkali karena kita memiliki keserakahan, kita enggan berbaikan dengan orang lain, enggan menolong orang lain. Karena serakah itu ya rakus, maunya menang sendiri. Egois, mirip. Hanya aku saja yang menang, hanya aku saja yang hebat. Justru ketika ada orang lain yang susah, biasanya orang egois itu enggan menolong. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Keakuannya sangat luar biasa. T-nya tinggi hati, sombong, meremehkan orang lain. Hanya dia yang paling hebat. Ya, berarti tiga hal ini memang bisa saja hinggap di dalam diri kita. A-nya ambisius. Nah, ini ambisius ini ambisi yang luar biasa berlebihan. Boleh kita punya ambisi. Dosen kita, guru kita mengajarkan kita harus punya cita-cita, punya kemauan, itulah ambisi. Tetapi sebagian menafsirkan kalau ambisius itu ambisi yang berlebihan, yang kadang-kadang saking berlebihannya sehingga dia berani menggunakan segala cara. Halal haram tidak peduli, sikut kanan sikut kiri, bahkan kadang-kadang untuk meraih sesuatu dia gunakan cara-cara yang melanggar aturan. Contohnya, kalau ingin dapat jabatan, kan biasa nih ada lelang, ada kompetisinya. Biasanya kalau di ASN itu sampai 3 besar kan ya, lelang bidding. Kalau sudah 3 besar, nah ini dianggap sama, terserah pimpinan. Nah di sini mulai bermain nih, suap, ar-rashi wal murstashi la'anahullah.
baik yang menyuap maupun yang disuap dilaknat Allah. Tidak peduli, karena dia yang penting ambisi saya. Itulah ambisius, tidak peduli lagi. Ya, saya sedikit punya pengalaman juga yang ditawari yang seperti itu, tapi saya bilang takut saya tidak mau. Lebih baik jadi orang biasa. Ya, sayang uang yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit halal ini, begitu banyak kemudian kita pakai untuk suap, gaji kita kemudian muncul dari situ, jadi kotor gaji kita yang tadinya halal jadi haram. Saya bilang takut sama Allah juga, karena sudah jelas-jelas hukumnya. Takut yang kedua juga, saya takut yang kedua, jangan sampai kita salah langkah memberikan. Sekarang ini banyak ini intel orang-orangnya KPK, orang-orangnya pengawasan, salah langkah kita ditangkap. Dan yang paling sedih, saya bilang takut yang ketiga paling ngeri. Uang kita masuk, kita tidak lulus, dan biasanya tidak ada tanda buktinya. Makanya hati-hati. Boleh kita punya ambisi, tetapi tahulah rambu-rambunya. Karena kadang-kadang orang seperti itu kembali dengan yang pertama tadi, ya egois, ya semaunya sendiri. Dan kemudian katakanlah nakal, ya. Biasanya orang yang nakal itu lebih cenderung saling tolong menolongnya kepada sesama yang nakal. Iya toh? Nah itulah, maka kita harus hindari. Kita sering diajarkan oleh ibu kita sejak kecil, ketika nakal kita dihukum. Itu sebenarnya bagus, karena jangan sampai nakalnya keterusan. Karena biasanya anak-anak yang nakal kumpul dengan yang nakal juga. Nah ini, kemudian saling tolong menolongnya dalam kejahatan, mau menjatuhkan orang, mau merusak lingkungan, merusak orang lain, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mari kita hindari. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mari kita dengan puasa kita pada Ramadan tahun ini, kita perbaiki hati kita perbaiki perilaku kita, dan kita perbaiki pemikiran-pemikiran kita. Karena ke depan adik-adik tantangannya akan lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Banyak sekali godaan-godaan yang kemudian kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang tidak lurus. Dan ada seorang sahabat yang menyatakan bagaimana caranya untuk meraih Shiratal Mustaqim, tetap jalan yang lurus. Itu sahabat Nabi mengajarkan, maka ketika kamu sudah tahu bahwa ini adalah kebenaran, ketika kamu ada yang mengundang, ada yang melambai-lambai mari belok, kamu jangan belok. Itu saja intinya. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan meskipun singkat, tetapi kita bisa menepiskan, menjauhkan setan dari dalam diri kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.